Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Noful Prasti Andrian. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana sih cara membuat baut ukuran M16 dan juga murnya. Oke, pertama-tama kita masuk dulu nih ke AutoCAD teman-teman. Ya. Kemudian teman-teman pilih nih yang di bagian setting ini, pilih ke 3D modeling. Oke. Habis itu teman-teman ubah yang unsafe view ini ke SE isometrik ya teman-teman. Lalu yang work ini teman-teman ubah ke front. Setelah itu teman-teman ketik perintah REC, kemudian enter, 0 tab 0 enter, kemudian panjangnya itu yaitu 40, lalu tab tingginya itu adalah 10, enter. Lalu kita zoom in. Kemudian setelah itu kita akan membuat chamfernya teman-teman. Ketik perintah chamfer, kemudian pilih distance. Habis itu ukurannya yaitu 1.08253 teman-teman. Kemudian enter, enter lagi. Pilih bagian atas ini, kemudian bagian kanan ini teman-teman. Lalu lakukan di sisi sebaliknya. Nah, setelah kita chamfer, kemudian kita ketik perintah revolve ya teman-teman. Enter. Setelah itu kita pilih objeknya, enter. Lalu kita pilih yang bagian sisi kiri bawah dan sisi kanan bawah, kemudian kita klik, lalu kita ketik 360 derajat ya teman-teman, enter. Setelah itu kita akan membuat segitiganya teman-teman. Kita pindahkan dulu koordinat ininya teman-teman di sini. Lalu kita akan membuat segitiga ya teman-teman, yaitu dengan cara kita ketik perintah line, enter, lalu 0 tab 0 enter. Panjangnya itu 1.75 ya teman-teman, 75, enter. Kemudian tambahkan lagi garis di garis tengah ini ya teman-teman. Kita ketik perintah line lagi, enter. Kemudian kita pilih titik tengahnya, kita klik. Panjangnya itu yaitu 1.51556 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Setelah itu kita akan sambungin semua garisnya sehingga membentuk segitiga ya teman-teman. Line, kita bentuk dulu segitiganya teman-teman. Nah, setelah itu kita hapus nih garis tengahnya yang di sini ya teman-teman. Kita hapus. Setelah itu kita ketik perintah fillet, enter. Setelah itu kita pilih radius, ukurannya itu 0,28867 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Setelah itu kita pilih sisi kanan dan juga kiri ya teman-teman, klik. Setelah itu kita blok segitiga ini, kemudian ketik perintah join. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita akan membuat ulirannya teman-teman. Kita ketik perintah helix, kemudian enter. Lalu kita pilih titik tengahnya yang ada di depan ini ya, yang paling luar. Kemudian kita klik. Sorry teman-teman, kita ubah dulu nih yang anep ini ke right ya teman-teman. Kemudian kita ketik helix lagi, enter. Kita cari dulu titik tengahnya. Nah, kemudian kita ketik 10, enter, 10 lagi, enter. Lalu pilih height
atau H, kemudian enter lagi, lalu 2.5, enter. Nah, setelah itu kita taruh ke belakang. Kita klik saja langsung, oke. Setelah itu kita akan sambungin segitiga ini ke uliran yang udah kita buat tadi. Itu dengan cara kita ketik perintah sweep, kemudian enter, lalu pilih objeknya, kemudian kita enter lagi, pilih alignment, lalu kita pilih no, kemudian kita pilih base point, kita pilih di titik kiri atasnya ini teman-teman, yang ini, klik, kemudian kita taruh di ujung uliran ini teman-teman, kita klik saja langsung. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Terusnya kita ubah dulu 2D wireframe ini ke konseptual. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita ketik perintah subtract untuk menyatukan kedua objek itu ya teman-teman. Kita ketik perintah subtract, lalu kita pilih batang ini, kemudian kita klik kiri, lalu klik kanan. Lalu yang di uliran ini kita klik kiri, klik kanan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan membuat kepala bautnya teman-teman. Kita ubah dulu sudut pandangnya ke top. Lalu kita akan membuat kepala bautnya teman dengan cara kita ketik perintah polygon sebanyak 6 sisi. Kemudian kita pilih sini incredible in circle. Kemudian diameternya itu 13.85, enter. Lalu kita ubah lagi ke SE isometric. Kemudian kita ketik perintah extrude. Kita pilih objek poligon yang udah kita buat tadi, kemudian klik enter. Tingginya itu 10 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan membuat lingkaran di poligon ini ya teman-teman. Kita ubah dulu ke wireframe, kemudian kita ketik circle, lalu kita pilih 2P, lalu kita pilih titik tengahnya ini, kemudian ditaruh lagi di titik satunya lagi, kemudian lalu kita pilih extrude lagi, pilih yang lingkaran yang udah kita buat tadi, enter. Lalu kita pilih taper angle, kemudian yaitu kurangnya itu minus 45 ya teman-teman, minus 45, 10, enter. Nah, setelah ini kita akan intersect ya teman-teman. Kita ubah dulu ke kita akan intersect ya teman-teman. Ketik perintah intersect, enter, pilih yang ini, polygon itu sama ini, kemudian kita enter. Nah, seperti itu teman, ini sudah jadi kepala bautnya. Kemudian untuk kita balikin lagi, kita ketik perintah 3D rotate. Nah, 3D rotate, kita pilih objek bautnya, objek kepala bautnya, kemudian enter. Pilih yang garis hijau ini teman-teman, lalu kita arahkan ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita sudah membuat kepala bautnya teman-teman. Setelah itu kita akan membuat murnya. Oke, sebentar, kita akan satuin dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, setelah kita membuat baut setelah kita membuat batang dan kepala bautnya, seterusnya kita akan membuat murnya teman-teman. Gimana caranya? Oke, pertama-tama kita ketik perintah polygon,
kemudian enter, lalu kita 6 sisi, lalu kita taruh sini incredible in circle, radiusnya itu 13.85 ya teman-teman, kemudian enter. Setelah itu kita akan membuat circle-nya di tengah polygon ini ya. Kemudian kita klik ini, lalu 8, enter. Setelah itu kita akan extrude. Kita ketik perintah extrude, kemudian pilih polygon sama circle yang udah kita buat, kemudian enter. Ketinggiannya itu yaitu 10, enter. Setelah itu kita akan melubangi bagian tengah ini teman-teman, dengan cara kita ketik perintah subtract, kemudian kita pilih yang polygon itu, klik kiri, klik kanan, kemudian yang bagian tengah ini klik kiri, klik kanan. Nah, ini sudah bolong ya teman-teman. Setelah itu kita akan membuat bagian yang agak runcing itu ya teman-teman, dengan cara kita ubah dulu ke 2D wireframe. Setelah itu kita akan ketik perintah circle, lalu 2P, lalu kita pilih titik tengah ini, lalu di titik yang berlawanannya lagi, klik. Setelah itu kita akan pilih perintah extrude, pilih lingkaran tadi yang kita udah buat, kemudian enter, lalu minus 45, enter. Sorry teman, extrude, pilih lingkaran, enter, pilih taper angle, lalu kita minus 45, enter. Setelah itu kita 10, ketinggiannya 10. Nah, kemudian kita akan intersect-nya teman-teman, ketik perintah intersect, atau kita bisa langsung di sini. Kita akan intersect, ketik yang ini, lalu yang lingkaran ini, enter. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita ubah lagi sudut pandangnya ke bawah mur ini. Kita ubah ke di sini. Setelah itu kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita buat circle. Lalu kita taruh kita 2P, lalu kita taruh di titik tengah ini yang segitiga. Lalu pilih arah berlawanannya lagi. Kemudian klik. Setelah itu kita akan extrude lagi lingkaran yang udah kita buat, kemudian enter. Wait. Kita ubah dulu ke ininya, ke 2D wireframe. Kita pilih extrude ini, lalu enter, pilih taper angle, lalu pilih minus 45, kemudian enter 10, enter lagi. Lalu kita pilih perintah intersect, lalu kita pilih polygon tadi udah kita buat sama lingkaran tadi ya, kemudian kita enter. Nah, kita ubah lagi ke konseptual seperti ini teman-teman. Setelah itu kita akan membuat ulirannya teman-teman. Kita akan membuat ulirannya dulu dengan cara kita ketik perintah helix, kemudian enter, lalu pilih titik tengahnya di sini, terus kita ketik, klik. Nah, setelah itu kita pilih 10, enter, 10 lagi, enter, lalu H atau hack, kemudian enter, lalu 2.5, kemudian kita enter lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita klik saja di sini. Lalu kita ubah dari isometric ini ke front ya. Setelah itu kita akan membuat segitiga ya teman-teman, seperti yang kita buat lagi di baut itu. Kita pilih perintah line, kemudian kita buat garis di sini F8.
yaitu 1.75, kemudian enter. Lalu kita buat line lagi di tengah ini, ukurannya itu 1.51556, kemudian enter. Lalu kita buat hubungkan garis ini sehingga terbuat segitiga. Nah, setelah itu kita hapus garis tengahnya, kemudian kita ketik perintah fillet, kita pilih radius, kemudian kita pilih 0,0.28867, kita enter. Lalu pilih yang bagian ini dan ini, lalu kita join, kita blok, kemudian kita pilih perintah join, enter. Setelah itu kita pilih perintah sweep, enter. Lalu kita enter lagi, kita pilih alignment, lalu pilih no, lalu ke base point, pilih yang bagian atas ini teman-teman, kemudian enter. Lalu kemudian kita klik. Setelah itu kita ke uliran yang udah kita buat, kemudian kita klik di bagian uliran. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah udah masuk segitiganya, kita pilih perintah subtract, kemudian kita pilih yang polygon ini, kemudian kita klik kiri, klik kanan, lalu di uliran klik kiri, klik kanan. Oke teman-teman, sepertinya ini ulirannya agak terlalu besar ya. Kita buat lagi. Kita hapus lagi ulirannya, kemudian kita ke SA isometric, kita pilih perintah helix, kemudian enter. Lalu kita pilih bagian tengah ini teman-teman. Lalu kita pilih 8, enter, kemudian kita 8 lagi, lalu H, kemudian 2, enter. Lalu kita ubah lagi ke sudut mananya ke front. Oke. Kemudian kita pilih perintah sweep. Ini, kemudian enter, alignment, lalu kita pilih no. Lalu base point, kita pilih yang bagian atas ini, lalu klik. Kemudian kita pilih yang ini ya teman-teman, uliran. Tunggu sebentar. Setelah itu kita pilih perintah subtract, kemudian kita pilih polygon ini, klik kiri, klik kanan, kemudian uliran tadi klik kiri, klik kanan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita ubah ke realistik. Nah, ini sudah jadi teman-teman, baut ukuran M16 dan juga murnya. Mungkin segitu saja tutorial dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.